Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo, apa kabar semuanya? Semoga Anda semua di mana saja Anda berada selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali, bersua kembali dalam membicarakan sesuatu yang amat menarik tentunya tentang parameter genetik pada ternak ya. Jadi kita akan membicarakan ini. Sudah barang tentu kita berharap ke depan kita bisa memahami bagaimana kita mengelola ternak kita sehingga kita dapatkan bibit unggul ya. Kita pelajari secara umum ya, salah satu aspek yang sangat penting dalam dunia peternakan adalah pemuliabiakan dan lingkungan tentunya. Hal ini berkaitan dengan apa? Dengan tuntutan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Mulut ataupun orang yang harus dikasih makan itu semakin banyak, terutama kebutuhan akan protein hewani tentunya ya. Salah satunya yaitu melalui produk peternakan, dan protein hewani itu tidak tergantikan. Di mana suatu produk peternakan harus memiliki kualitas yang baik dan tinggi. Oleh karena itu, semua hanya dapat kita peroleh dari hewan ataupun ternak yang berkualitas tinggi pula ya. Nah, berbagai cara sudah dilakukan untuk mendapatkan ternak yang bermutu. Salah satunya yaitu dengan menurunkan atau mewariskan sifat-sifat yang baik ya. Sifat-sifat yang unggul dari suatu induk ternak adalah hal yang berkelanjutan terus kita lakukan ya. Ada yang memang umurnya pendek, durasinya pendek, ada yang lama ya, terutama ternak besar ya, ruminansia, sapi, kerbau itu membutuhkan waktu yang lama. Yang agak pendek mungkin ya unggas, ayam, itik dan lain-lain. Nah, dalam populasi ternak yang besar tidak menutup kemungkinan adanya atau mengalami kesulitan kita. Maka untuk memudahkan dapat dilakukan perkawinan secara acak yang disebut dengan perkawinan secara random. Akan tetapi sebelum dilakukan acak atau random, suatu ternak yang akan dikawinkan atau induknya harus memiliki kualitas yang baik dan memiliki produktivitas yang tinggi ya. Tetuanya itu yang akan kita lakukan ya. Persilangan itu harus diyakinkan bahwa ternak kita itu memiliki keunggulan ya, sifat atau produksi yang tinggi. Nah, oleh karena itu hal inilah yang akan diturunkan terhadap keturunannya. Apabila tetua atau induknya dari ternak tersebut memiliki kualitas yang baik, maka ada harapan nanti keturunannya atau anaknya itu akan mempunyai produktivitas yang tinggi seperti tetuanya. Dan untuk mendapatkan atau mengetahui kemampuan suatu induk ataupun tetua yang memiliki kualitas dan produktivitas yang baik, maka harus ada suatu ilmu bagaimana mempelajarinya ya. Yaitu salah satunya adalah yang dikenal dengan heritabilitas ya, heritabilitas atau suatu tolok ukur yang digunakan dalam suatu seleksi untuk mengetahui kemampuan tetua dalam menurunkan kesamaan sifat kepada keturunannya dengan nilai pemuliaan ya. Oke, apapun nilai heritabilitas suatu sifat asal tidak sama dengan 0, maka akan didapatkan nilai pemuliaan yang tinggi, rata-rata atau rendah dalam suatu populasi ternak ya. Jadi itu gambaran secara umum. Nah, apa itu heritabilitas? Heritabilitas itu adalah heritability tersusun oleh dua kata. Yang pertama kata heredity yang berarti keturunan, dan ability yang berarti kemampuan ya. Dengan demikian, heritabilitas itu merupakan suatu atau kekuatan suatu sifat dari tetua
yang akan diturunkan kepada anaknya, atau derajat kemiripan turunan atau anak ya dengan tetuannya dari sebuah sifat ya. Dalam konteks statistika atau ilmu statistika ya, heritabilitas merupakan suatu perbandingan antara ragam yang disebabkan faktor genetik dengan ragam fenotip atau ragam performance-nya. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa fenotip pada seekor ternak ditentukan oleh beberapa faktor, misalnya faktor genetik dan faktor non genetik ya. Faktor genetiknya apa? Faktor genetik merupakan faktor yang mendapatkan perhatian pemulia ternak ya, ahli pemulia biakan ternak ya, termasuk ini juga ya, tanaman juga ya. Karena faktor genetik tersebut diwariskan dari generasi tetua kepada anaknya. Jadi keunggulan itu yang kita harapkan nanti bisa diturunkan pada anaknya atau F berikutnya ya. Nah, selanjutnya perlu diketahui sampai sejauh mana fenotipe seekor ternak dapat digunakan sebagai indikator atau penduga atau menduga mutu genetik suatu ternak. Untuk itulah kemudian dikembangkan suatu konsep berupa koefisien yang dikenal dengan heritabilitas ya. Itulah heritabilitas ya. Sejak dulu selalu timbul pertanyaan tentang bagaimana sih sifat-sifat yang menguntungkan dari individu superior ditransmisikan pada anak-anaknya. Pendugaan nilai heritabilitas ini dapat membantu kita dalam menjawab pertanyaan yang penting tersebut. Heritabilitas sendiri merupakan salah satu pertimbangan paling penting dalam melakukan evaluasi ternak ya, metode seleksi dan sistem perkawinan yang akan dilakukan nantinya. Secara lebih spesifik, heritabilitas merupakan bagian dari keragaman total pada sifat-sifat yang disebabkan oleh perbedaan genetik diantaranya ternak-ternak yang kita amati ya. Jadi perbedaan genetik di antara ternak-ternak yang kita amati ya, entah itu ternak ruminansia, ternak unggas, atau ternak yang lain ya, kelinci, kambing dan domba dan lain-lain itu ya. Kemudian heritabilitas merupakan perbandingan antara ragam genetik terhadap ragam fenotipik. Ragam fenotipik dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan ya. Jadi ya seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Nah, heritabilitas ini dapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu heritabilitas dalam arti luas, biasanya dilambangkan atau dibuat notasi H besar kuadrat, dan dalam arti yang sempit biasanya H kecil kuadrat ya. H besar kuadrat atau H kapital kuadrat sama dengan VG ya, dibagi dengan VG plus VE, atau dipecah lagi, kita urai lagi, sama dengan VA plus VD plus VI dibagi dengan VP ya. Sementara dalam arti sempit ya, H kecil kuadrat ya sama dengan VA dibagi dengan VP, di mana VG itu adalah ragam genotip, kemudian VP itu ragam fenotip, VE itu adalah ragam lingkungan, VA itu ragam aditif, sementara VD itu adalah ragam dominan. VI itu adalah ragam interaksi ya, yang mungkin terjadi antara berbagai macam itu ragam tersebut ya. Nah, pada umumnya kita kenal ya dua pengertian tentang heritabilitas ini. Yang pertama, heritabilitas dalam arti luas atau broad sense ya, yaitu perbandingan antara ragam genetik yang merupakan gabungan dari ragam genetik aditif, dominan dan epistasis ya, dengan ragam fenotipik ya. Kemudian heritabilitas dalam arti luas ya, hanya dapat menjelaskan berapa bagian dari keragaman fenotipik yang disebabkan oleh pengaruh genetik dan berapa bagian pengaruh faktor lingkungan ya.
namun tidak dapat menjelaskan proporsinya atau proporsi keragaman fenotipik tersebut ya pada tetua yang dapat diwariskan pada turunannya. Nah, diketahui pula bahwa genotipe seekor ternak tidak diwariskan secara keseluruhan pada turunannya. Keunggulan seekor ternak yang kita punyai atau yang disebabkan oleh gen-gen yang beraksi secara dominansi dan epistasis ya akan terpecah pada saat proses pindah silang ya. Kan kita sudah jelaskan ya, dan segregasi dalam meiosis ya. Oleh karena itu, heritabilitas dalam arti luas tidak bermanfaat dalam pemulihan ternak seperti yang digambarkan almarhum ya Profesor Harimurti Martojo ya. Kebetulan beliau mudah-mudahan selalu diberikan pencerahan, jalan terang ya, jalan terang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon doanya semoga beliau selalu benar-benar, karena beliau sangat amat istiqomah dan tawadu orangnya. Mudah-mudahan di alam kuburnya diberi jalan penerangan ya, semoga. Amin amin ya robbal alamin. Kita berharap guru kami tersebut. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, kedua, heritabilitas dalam arti sempit atau narrow sense yaitu perbandingan antara ragam genetik aditif dengan ragam fenotipik. Heritabilitas dalam arti sempit selanjutnya disebut dengan heritabilitas atau dengan notasi H kecil kuadrat. Untuk banyak tujuan, heritabilitas dalam arti sempit ya merupakan dugaan yang paling banyak bermanfaat karena mampu menunjukkan laju perubahan yang dapat dicapai dengan seleksi untuk suatu sifat di dalam suatu populasi ya. Jadi kita bisa menseleksi dengan baik, memilih sifat-sifat yang baik. Kemungkinan inilah yang akan kita harapkan terus berkembang menuju produktivitas ternak yang kita harapkan. Nah, pengaruh taksiran aditif biasanya lebih penting dari pengaruh genetik genetik totalnya, sedangkan ragam dominan dan epistasis pada umumnya kurang respon terhadap proses seleksi dan tidak diturunkan dari generasi tetua pada anaknya. Namun ya, simpangan dominan dan epistasis tersebut bermanfaat dalam program persilangan ternak kita ya, baik persilangan antara strain ya, persilangan antar jenis maupun galur inbreed ya. Yang kita harapkan tentunya nanti produktivitas ternak yang kita silangkan itu semakin bagus, semakin tinggi produktivitasnya seperti yang diharapkan. Kita pengennya adalah ternak yang produktivitasnya tinggi ya, cepat besar, pertambahan bobot badannya yang cepat tinggi ya. Nah, heritabilitas dalam arti sempit lebih banyak digunakan dalam pemuliaan karena lebih mudah diduga dan dapat langsung menduga nilai pemulihan. Ragam aditif paling responsif terhadap seleksi yang kita lakukan. Nah, sekarang pertanyaannya ya, apa sih manfaat heritabilitas dalam pemulihan ternak? Nah, dalam pembangunan peternakan ada 4 komponen yang saling terkait, yaitu manusianya atau peternak sebagai subjek yang harus ditingkatkan kesejahteraannya. Iya dong ya, sebagai peternak kita butuh kesejahteraan ya, butuh penghidupan yang layak, jangan menjadi ya gurem menjadi peternak yang tidak sukses ya, kita tidak diharapkan. Harus peternak itu harus sejahtera karena bagaimanapun kan butuh kehidupan yang layak. Kemudian yang kedua, ternak adalah sebagai objek yang harus ditingkatkan produktivitasnya atau produksi dan produktivitasnya. Sementara yang berikutnya, yang ketiga itu adalah lahan sebagai basis ekologi budidaya dan pendukung pakan serta teknologi sebagai alat untuk meningkatkan efisiensi produktivitas usaha peternakan. Jadi peningkatan produktivitas ternak asli atau native dapat dilakukan melalui perbaikan lingkungan atau
mutu pakan dan tata laksana serta program pemuliaan. Dikenal ini di dalam suatu penerapan di peternakan kita sering segitiga produksi yang harus kita kuasai oleh semuanya yang bergerak di bidang peternakan itu adalah segitiga produksi, ya, breeding, feeding, dan manajemen. Kalau misalnya ini sudah berjalan dengan sinergis, berjalan dengan bagus, insya Allah produktivitas ternak kita akan terjamin dan optimal, ya, dan juga bisa maksimal tentunya. Nah, peningkatan mutu genetik ini melalui program pemulihan dapat dilakukan, ya, dengan perkawinan silang atau persilangan dan program seleksi. Terus kita lakukan seleksi menuju final stock nantinya, kita berharap seperti itu, ya. Seleksi dan persilangan merupakan dua metode, ya, yang dapat dilakukan dalam perbaikan mutu genetik untuk meningkatkan produktivitas suatu ternak. Jadi secara sederhana, pemulihan ternak merupakan kombinasi antara pengaruh atau faktor genetik, ya, tata laksana pemeliharaan, dan faktor keberuntungan atau good luck. Ya, jadi keberuntungan, ya, kita berharap, ya, yang satu lagi sambil berdoa sebetulnya kita ya diharapkan mendapatkan yang sesuai dengan harapan kita. Nah, heritabilitas merupakan parameter yang paling penting, ya, dalam pemulihan ternak. Semakin tinggi nilai heritabilitas suatu sifat yang kita seleksi, maka semakin tinggi peningkatan sifat yang kita peroleh setelah kita seleksi, ya. Tingginya nilai heritabilitas suatu sifat menunjukkan tingginya korelasi ragam fenotipik dan ragam genetiknya. Nah, pada kondisi ini, ya, seleksi fenotipik individu sangat efektif sekali, ya. Sedangkan jika nilai heritabilitasnya rendah, maka sebaiknya seleksi dilakukan berdasarkan kelompoknya, ya. Oke, kita lanjut, ya. Tingginya nilai heritabilitas suatu sifat menunjukkan bahwa korelasi antara ragam fenotipik dan ragam genetik itu tinggi, ya. Pada kondisi tersebut, seleksi individu sangat efektif dilakukan. Sebaliknya, jika nilai heritabilitasnya rendah, maka sebaiknya seleksi dilakukan berdasarkan seleksi kelompok. Nah, pengetahuan tentang nilai heritabilitas sangat diperlukan, ya, dalam melakukan program seleksi agar jangan sia-sia apa yang kita lakukan, dan juga dilakukan untuk rancangan perkawinan, untuk perbaikan mutu genetik suatu ternak atau ternak yang kita pelihara. Nah, pengetahuan ini bermanfaat dalam menduga besarnya kemajuan untuk program pemulihan yang berbeda. Di samping itu, ya, memungkinkan pemulia biakan, ya, membuat keputusan penting apakah biaya program pemulihan yang dilakukan sepadan dengan hasil yang diharapkan, ya. Kadang-kadang, ya, memerlukan waktu yang lama, kemudian biaya yang cukup besar, ya, karena apalagi kalau ternak-ternak besar, ya, yang umurnya panjang, itu mau tidak mau kita butuh waktu yang panjang. Seperti sapi, dalam 1 tahun mungkin baru beranak sekali, gitu, ya. Kalau ternak kecil mungkin bisa berkali-kali, bisa diternakkan atau dibiakkan, ya. Nah, nilai heritabilitas bermanfaat dalam menaksir nilai pemulihan seekor individu ternak, ya. Oke, sekarang kita akan jelaskan tentang ragam atau variasi. Heritabilitas merupakan sebagian deskripsi dari satu sifat, ya, dalam suatu kelompok ternak pada beberapa kondisi. Variasi mungkin terjadi selama periode waktu yang sama antar kelompok ternak atau variasi dalam kelompok ternak yang sama dalam waktu yang berbeda. Secara alami, perbedaan ini mungkin terjadi karena perbedaan genetik dan perbedaan lingkungan sekitarnya dari kelompok ke kelompok, dari tahun ke tahun. Ragam genetik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya
introduksi bangsa ternak yang baru. Nah, kita masukkan ternak baru ke dalam kelompok ternak asli misalnya. Kita mau grade up atau grading up ya, ternak asli dapat meningkatkan ragam genetik bila terjadi perkawinan di antara kedua bangsa ternak tersebut. Nah, ini lagi suka nih para masyarakat atau peternak ya. Mereka kadang-kadang mengawinkan sapi Bali ya dengan straw atau bibit dari limosin misalnya, simental ya, dengan harapan nanti keturunannya kita dapatkan ya sifat unggul dari limosin ataupun simental tersebut. Ini sering atau dilakukan ya dengan berbagai macam resiko tentunya ya. Selain itu, efek seleksi dalam suatu kelompok ternak pada sejumlah generasi dapat menurunkan ragam genetik ya. Penggunaan metode inbreeding dalam sistem perkawinan dapat menurunkan ragam genetik ya. Kalau dikawin-kawinkan inbreeding ya, satu keturunan itu bisa menurunkan. Nah, penerapan manajemen praktis yang seragam dapat menurunkan ragam lingkungan. Sebagai contoh misalnya ya, bila pada setiap ekor ternak diberikan jumlah pakan dengan kualitas yang sama, maka ragam lingkungan akan menjadi turun ya, sama ya. Baik isu protein, isu energi sama kita berikan suatu ini, maka itu akan menimbulkan ya maka keragaman terutama ragam lingkungan akan menjadi turun. Dan sebaliknya, bila kita melakukan penyesuaian untuk lingkungan yang berbeda dengan tujuan menghasilkan perbedaan performance, maka ternak diperlakukan secara berbeda ya. Nah, heritabilitas menunjukkan ya bagian atau persentase dari keragaman fenotipik yang disebabkan oleh keragaman genetik aditif. Oke. Nah, semakin tinggi nilai H kecil kuadrat ya, dapat diartikan bahwa keragaman sifat produksi lebih banyak dipengaruhi oleh perbedaan genotipe ternak dalam suatu populasi dan hanya sedikit pengaruh keragaman lingkungan. Dari persamaan tersebut di atas juga dapat dilihat bahwa nilai H kecil kuadrat dapat meningkat ataupun mengecil atau menurun ya, karena VA-nya ya aditifnya ya, ragam aditifnya yang membesar atau VP-nya yang mengecil ya. Oleh karena itu, dalam pendugaan heritabilitas dianjurkan agar keragaman lingkungan yang dikenakan terhadap populasi ternak diperkecil dengan memberikan apa? Memberikan lingkungan yang relatif homogen. Jadi supaya tampilan genetik itu akan muncul ya, bisa kita ketahui sifat keunggulannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan sifat produksi pada ternak disebabkan oleh karena adanya perbedaan genotipe di antara ternak yang kita amati. Itu yang kita harapkan ya. Sekian dulu ya pertemuan kita, mudah-mudahan ini semua bermanfaat ya. Fastabiqul khairat, nasrum minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.